saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih Tuhan berikan anugerah yang luar biasa kepada kami. Kami boleh puji dan muliakan nama Tuhan pada minggu ini. Tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari Efesus pasal 4 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Efesus pasal 4 ayat pertama sampai 7. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, tema firman Tuhan yang mau kita renungkan bersama-sama pada minggu ini, berusaha memelihara kesatuan roh. Berusaha memelihara kesatuan roh. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada umumnya orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan selalu merindukan yang namanya kedamaian, merindukan yang namanya kesatuan, merindukan yang namanya kekompakan. Karena orang-orang yang benar di hadapan Tuhan pasti tahu ketika sebuah persekutuan di dalamnya ada kekompakan, ada kerjasama, ada kesatuan, maka Tuhan ada dalam persekutuan itu. Sebaliknya, orang-orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan pasti suka dengan yang namanya perpecahan, perselisihan, sehingga persekutuan itu tidak dapat berjalan, tidak dapat bertumbuh dan bertahan dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kesatuan adalah salah satu kunci agar persekutuan itu, agar sebuah kelompok itu dapat bertahan, bahkan bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Dengan adanya kesatuan di antara anggota pada sebuah kelompok atau sebuah persekutuan, maka persekutuan itu sesungguhnya mendatangkan dan menghadirkan damai sejahtera satu sama lain dalam persekutuan itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada minggu ini
adalah nasihat yang disampaikan oleh Paulus, Rasul Paulus, kepada setiap orang-orang yang terpanggil di kota Efesus. Ayat 1 tadi dikatakan, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Sebagai Rasul Kristus, Rasul yang dipenjarakan oleh karena memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Paulus hadir memberikan nasihat kepada orang-orang yang terpanggil di kota Efesus. Agar orang-orang yang terpanggil memahami panggilan yang mereka terima dari Tuhan. Apa yang mau disampaikan Paulus kepada orang-orang yang terpanggil pada saat itu? Paulus memulai dengan kata hendaklah. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Itu poin pertama. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkanlah kasih-Mu sebagai bentuk kita mengasihi. Dan yang kelima, berusahalah menjaga kesatuan roh yang di dalamnya satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, satu Allah, dan satu Bapa. Ada 5 yang disampaikan Rasul Paulus kepada orang-orang yang terpanggil pada saat itu. Rendah hati, sabar, lemah lembut, menolong sebagai bentuk kasih, dan menjaga kesatuan roh. Ketika Paulus menyampaikan nasihat ini kepada mereka, kalaulah nasihat ini benar-benar dipegang teguh, benar-benar tinggal dalam setiap hati mereka, maka persekutuan jemaat pada saat itu di kota Efesus dapat bertahan, bertumbuh, dan berbuah. Kalau setiap orang rendah hati, kalau setiap orang lemah lembut, kalau setiap orang sabar, kalau setiap orang menunjukkan kasih dengan menolong orang lain dan menjaga kesatuan roh, pasti semua akan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus Yesus, ketika sebuah persekutuan atau kelompok mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada orang-orang yang terpanggil di kota Efesus, kalaulah yang disampaikan Paulus itu kita terapkan sampai pada saat ini, maka tidak akan ada persekutuan yang mengatasnamakan Tuhan terpecah belah. Tidak ada persekutuan yang mengatasnamakan Tuhan terombang-ambing, bahkan runtuh, kalau semua anggota satu sama lain memegang teguh nasihat yang disampaikan Paulus ini. Tetapi nyatanya Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak persekutuan atau kelompok yang mengataskan nama Tuhan sering terjadi yang namanya perpecahan, perselisihan, dan percekcokan. Sehingga persekutuan itu tidak dapat bertumbuh dan menghasilkan buah, dan tidak dapat berdampak kepada orang-orang yang ada dalam persekutuan itu dan orang-orang yang di luar persekutuan itu, karena di dalamnya sudah ada gontok-gontokan, perselisihan paham, percekcokan. Sulit
kedamaian, di mana ada kesatuan, di sanalah Tuhan akan menurunkan berkat-berkat-Nya. Tuhan tidak pernah mengantarkan berkat yang melimpah kepada orang yang suka menghadirkan percekcokan. Tuhan tidak pernah menghantarkan berkat kepada orang yang terus berkelahi, kepada orang yang terus bertengkar. Tetapi Tuhan menghantarkan berkat kepada orang yang memiliki kesatuan hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, tema kita pada minggu ini berusaha menjaga, memelihara kesatuan roh. Sesungguhnya orang yang berperan untuk merusak sebuah persekutuan adalah orang yang memiliki ego tinggi. Kenapa saya katakan ego yang tinggi, Bapak Ibu? Karena menganggap dirinya hebat dalam persekutuan itu, karena menganggap dirinya paling pandai, paling pintar dan punya pengalaman dalam persekutuan itu, maka dia mau apa yang dikatakan dan dipikirkan itu yang dilaksanakan oleh teman-temannya. Padahal itu tidak benar. Karena dalam sebuah persekutuan, baik itu dalam rumah tangga, keluarga, jemaat atau masyarakat, semua harus menyatukan tujuan. Tidak boleh satu persekutuan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ini yang akan mengakibatkan yang namanya perpecahan dan perselisihan. Untuk mencapai tujuan yang sama, kita sebagai anggota dalam persekutuan itu harus bersatu hati. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita berusaha menjaga, memelihara kesatuan roh, sesungguhnya di dalam itu kita adalah satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Itulah yang membuat kita orang-orang Kristen satu, bersatu. Kalau semua berpikir, oh di dalam dia ada roh Tuhan, di dalam dia ada roh Tuhan, di dalam aku ada roh Tuhan, masakan di dalam roh Tuhan kami saling bertengkar? Kita boleh merenung Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita menganggap lebih kudus, lebih suci dari orang lain, di sini mulai akan timbul akar-akar dari perselisihan dan perpecahan. Menganggap diri lebih hebat. Kalau itu yang terjadi, maka bukan kesatuan yang hadir, tetapi perpecahan. Jadi menjaga, memelihara kesatuan roh itu sangat penting. Jangan kita lengah. Karena orang-orang yang suka menghadirkan damai sejahtera, orang-orang yang suka dengar-dengaran firman Tuhan, atau kelompok yang suka melakukan banyak kebaikan, kalau kita lengah, maka akan ada orang-orang yang akan merusak persekutuan itu. Persekutuan yang benar adalah persekutuan yang bersama-sama, saling merangkul, tidak ada sikap ego. Ketika menghadapi suatu masalah, tidak langsung emosi atau marah, tenang menghadapi masalah, lemah lembut, sama, dan memberi sebagai bentuk kasih kita. Kalau semua ini dikerjakan oleh setiap manusia, terkhusus orang-orang percaya, pasti persekutuan itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Jadi berusaha memelihara kesatuan roh. Kita harus dapat mendoakan sebuah persekutuan, baik itu dalam jemaat, baik itu dalam rumah tangga dan keluarga, baik itu persekutuan yang ada di masyarakat, baik itu marga, baik itu serikat buta,
Semua harus kita gumulkan di dalam doa. Kalau kita lengah, maka orang akan masuk mencoba untuk menjadi orang yang lebih hebat. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam satu desa ada 2 pemuan marga yang sama? Contoh. Kenapa? Karena menganggap dirinya hebat dan ia berusaha mempengaruhi kelompok-kelompoknya untuk berdiri sendiri di luar kelompok marga yang sama itu. Kenapa? Menganggap dirinya hebat dan luar biasa, menganggap dirinya lebih berpengalaman. Disitulah kita melihat bahwasanya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus berjaga-jaga, harus menjaga kesatuan roh. Toh itu dirinya itu diriku, kesalahannya itu kesalahanku, kelebihannya itu kelebihanku. Kalaulah itu yang terjadi Bapak Ibu, pasti persekutuan boleh berjalan dengan baik. Hilangkan, singkirkan rasa ego, jauhkan ego, jauhkan rasa tidak peduli, sehingga dimanapun kita berada, dalam sebuah apapun yang namanya persekutuan atau kelompok, itu semua dapat berjalan dengan baik. Kita harus punya iman, di mana kita berada, di mana kita berkelompok, ketika ada damai sejahtera, ketika tidak ada yang namanya perpecahan dan perselisihan, bahkan percekcokan, maka damai sejahtera dan berkat itu hadir dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, kebenaran firman-Mu telah memberikan kami keyakinan kalaulah kami menjaga, memelihara kesatuan roh, maka persekutuan kami dalam Tuhan tidak akan runtuh, tetapi kami saling bergandengan tangan satu sama lain untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.